Bang Yusweli 24. Yusweli 24. Selamat malam, silakan. Malam Kak, ya malam juga. Salam dari sahabat. Terima kasih saudaraku. Mau nanya nih. Ya silakan Bang, mau nanya apa? Ya. Bedanya nyawa saya dan nyawa Yesus apa ya? Nyawa Tuhan Yesus itu kekal, nyawamu tidak kekal. Nyawa, semua nyawa manusia kekal loh. Kekal dari mana? Orang mati juga. Yang mati adalah jasad dan tubuhku, nyawaku nggak pernah mati. Yesus itu sebutan bagi nyawa manusia. Nyawa makhluk ada di dalam apa? Pahami asal-usul manusia dulu. Di dalam tubuh manusia itu terdiri dari roh. Roh itu kekal. Roh itu nyawa itu alfa dan omega. Nyawaku adalah gembala jiwaku. Ya, nyawa makhluk ada di dalam darahnya ya, sesuai dengan Imamat 17 ayat 11. Saya baca ya. Iya, tahu. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi kalau manusia sudah kekurangan darah, darahnya sudah enggak berfungsi, ya dia mati, nyawanya lenyap. Kalau nyawa Tuhan Yesus kan kekal. Ya. Tapi Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk sementara waktu, untuk supaya kita hidup kekal. Kalau mati juga saya berikan nyawaku pada Bapakku. Kamu yang memberikan nyawamu? Sejak kapan kamu yang memberikan nyawamu? Hebat banget. Ya sama. Karena nyawaku alfa dan omega. Nyawaku dari langit dan aku dari bumi. Pikiran dan tubuhku dari bumi. Nyawaku 100% Allah. Baru kali ini ada orang mengaku dia adalah alfa dan omega, saudaraku. Ini namanya udah mengaku Tuhan. Enggak. Harus mempelajari tauhid dulu. Asal-usul diri dulu baru paham Alkitab. Jadi harus mempelajari asal-usul manusia itu terdiri dari apa saja. Ya, asal-usul manusia dari mana? Yaitu roh. Roh yang masuk ke dalam tubuh manusia disebut anak Allah. Sebentar dulu Bang ya. Pengembara Jack Daniel, selamat malam. Selamat malam. Aduh, saya pikir tadi perempuan Bang, karena profilnya perempuan. Itu rambut saya lagi panjang. Oh ini lagi. Oh gitu ya. Iya. Mantap. Halo, selamat malam. Selamat terdengar, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Raihan Sanjaya. Boleh? Oke, aku mau tanya sama kamu. Betulkah antara Yesus, Tuhan Bapa atau Yahweh, dan Tuhan Kudus adalah satu hakikat, satu pribadi? Santai saja dulu bro ya. Tak apa, dijawab satu ucapannya. Tidak, aku tidak bukan ketawa you. Aku mau ingin tahu saja. Betulkah antara, dengar dulu, jangan ketawa. Aku tidak bukan ketawa kamu. Aku mau tanya sama you. Betulkah antara Yesus, si Yahweh ataupun Elohim atau Asep atau Tuhan Bapa atau Tuhan Allah dan Tuhan Kudus adalah satu hakikat, satu pribadi? Coba dijelaskan dulu. Nanti banyak pertanyaan akan menyusul. Saya tanyakan. Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu hakikat, satu tidak bisa dipisahkan. Alright, bagus. Jawaban sudah kompon, pasti ya? Sudah pasti. Pasti, amin. Pasti. Tapi bukan satu pribadi. Kalau bermana, kalau nanti dulu sebentar. Kalau Yesus terkutuk, bermana si Tuhan Bapa atau Yahweh atau Tuhan Kudus, dan Tuhan Kudus lah bermana juga ikut terkutuk. Sejak kapan Yesus terkutuk? Habis satu hakikat, satu pribadi. Bermana satu hakikat, satu pribadi kan? Kalau Yesus terkutuk, bermana si Yahweh ataupun Elohim atau Hasem atau yang kalian sebut Tuhan Allah
juga terkutuk, termasuk si siapa? Tuhan Kudus. Mereka kan satu pribadi, satu hakikat, Tritunggal, satu dalam kesatuan. Bermana kalau satu terkutuk, semua terkutuk lah. Pelan-pelan dulu Bang. Di mana ada dalil dalam Alkitab bahwa Yesus terkutuk? Oke, terkutuklah manusia yang tergantung di kayu palang. Sangat jelas. Tapi aku deh, tahu bukan kan? Yesus yang Tadi dulu. terkutuk. Kamu tahu tadi di sebentar. Kamu tahu kan Umi Reva, Zulkifli M. Abbas, Suki Kristologi, semua beliau-beliau ini adalah kawan saya. Aku udah biasa debat di live streaming, dekat Zoom, dekat WhatsApp lah. Kalau saya macam kamu, kalau kamu debat di WhatsApp, pasti kamu hancur lah kalau debat dengan saya. Makasih. Tapi dari pernyataanmu dari tadi ya tidak nyambung karena tidak ada. Bukan tidak nyambung, tidak mampu menjawab, tidak mampu menjelaskan, tidak mampu menjawab. Bukan saya tak menyambung, tapi yang takkan mampu menjelaskan. Oke, aku lagi tanya sama you. Ada ayat mengatakan, kamu melihat aku sama saja, kamu melihat dia. Oke, aku tuh sama you. Kalau kita tuh melihat Yesus berkelamin jantan, apakah si Tuhan Bapa dan Tuhan Kudus juga berkelamin jantan? Coba dijelaskan. Bang, pelan-pelan saja Bang, nggak usah gimana ya? Ini fakta, kan aku ikut ayat. Ada ayat juga mengatakan, manusia diciptakan serupa. Ini bukan debat Bang, ini diskusi santuy. Iya, ini diskusi. Ini kan nggak usah kejang-kejang dulu Bang. Abang aku tak ini baru kejang-kejang. masuk udah langsung kejang-kejang. Gimana sih? Aku tidak kejang-kejang. Yang saya sampaikan semuanya fakta nyata, real, tak terbantahkan sebab kalian tidak mampu membantah. Coba kalian bantah komen saya lah. Iya kan kebenaran Kristus yang nggak bisa dibantah karena dia kebenaran sejati. Kebenaran apa? Oke, aku sama you. Pernahkah Yesus berkata dari mulutnya sendiri, ya, tak terbantahkan Yesus berkata, Tuhankanlah aku Yesus Kristus sebagai Tuhan dalammu. Berat tidak? Kalau mampu menghadirkan ayat yang saya tanyakan ini, aku siap dibaptis sekarang juga. Tapi ingat, jangan use ayat yang bukan saya tanyakan, oke? Ya, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan aku lagi satu. You ada tak nombor WhatsApp-nya siapa? Nanti sebentar. Pelan-pelan dulu Bang, santai aja. Tolong. Bang, kan mengatakan Yesus santai. Tuhan. Kan mengatakan Yesus Tuhan. Terlalu cepat Bang ngomongnya Bang. Iya, si Bono ini Islam pelan-pelan loh, tapi kan nggak kayak abang kejang-kejang langsung masuk gitu. Kirimnya Malikil boleh Bang. Orang kan tak sama, setiap orang tidak sama. Tapi tidak ketawa, aku tidak bukan ketawa. Aku kan dipatnya masukkan serius di WhatsApp, di Zoom. Aku kan tidak menghujat. Semua yang saya sampaikan itu fakta, nyata, real, tak terbantahkan. Dan you takkan mampu membantah. Sebab itu you ketawa-ketawa, menghibur sendiri, curhat. Itu yang you buat. Sama di WhatsApp macam Martinale, Lamsim Bahu, Luka Tambunan. Kamu tahu Muhammad KC, Kornes KC yang nanti Muhammad KC yang sekarang sumbat dalam penjara tuh. Bagi tahu dia dapat salam daripada Ju. Dia tahu Ju. Cari si Muhammad KC, Kornes KC tuh. Dapat salam daripada Ju Marindo, dia tahu. Udah Bang, Nah, terus lanjut. Saya mau nyimak dulu. Bukan, jangan kayak ibu-ibu ini ya. Ibu-ibu yang cerewet banget gitu. Jangan kayak gitu dong Bang. Ya, tidak perlu curhat. You tidak perlu menghibur sendiri. Aku tidak suruh you untuk menghibur diri sendiri. Aku tidak suruh you untuk menghibur sendiri. Udah pelan-pelan dulu Bang. Iya, kayaknya kamu orang mana? Orang Malaysia Bang? Orang mana? Malaysia ya. Tahu tak apa. Kalau yang biasa debat-debat di WhatsApp, beliau umat Islam ataupun orang Kristen tahu saya ni siapa. Bagi tak tanya dia Jo Marindo, Umi Reva tahulah. Umi Reva tanya, Umi Reva siapa itu Jo? Iya, maksudnya santai aja gitu, masuk langsung kepanasan, langsung kejang-kejang. Orang kita belum ngapa-ngapain. Udah langsung kejang-kejang. Waduh. Paci, tenangkan dulu, santai saja dulu. Memang saya punya style macam ni. Iyalah, mungkin tak, mungkin. Itu dikatakan temanmu kamu loh. Si domba kecil. Dia tu memang suka debat. Tak apa, ketawa itu sehat. Orang kata Indonesia ketawa kan sehat. Tak apa, itu tak masalah. Jadi bahan tertawan nanti abang kalau macam tuh ngomong cepat-cepat kejang-kejang. Ini buat semuanya nih, sepertinya ini pada rebutan nama. Hello, Mikana, you tidak perlu menghibur diri Mikana. Mikana kalau tak, sebentar, Mikana kamu cukup bagi tahu Umi Rifa masuk di grup WhatsApp. Nanti mesti jumpa saya. Kalau di grup WhatsApp ya, semua tahu siapa Ju Marindo itu, semua tahu, tidak dikira daripada orang Kristen ataupun dari Islam. Ju Marindo mereka semua tahu. Ju Marindo. Mereka semua tahu. Cuba kamu bagi nombor WhatsApp kepada siapa Umi Rifa ataupun Zulkifli ya.
kalau abang ngomongnya nggak santai, aduh, jangan bikin rusuh ya. Siapa yang bikin rusuh? Kan saya tanya, tak bikin rusuh. Satu-satu dulu pertanyaannya, jangan cepat. langsung Oke, lari silakan. Oke, yang sana, lain lanjut, yang lari lain. sini, Oke, gitu. Silakan. Cepat ngomongnya. Saya sendiri bingung nerjemahinnya. Ya, Yang oke, intinya siap. Ada tak sebab saya ini tadi Bekana, aku mau tanya sama kamu. Marisa, kamu tahu kan Marisa yang konon murtadin tuh? Aduh, kemana-mana lagi nih. Satu-satu dulu, Bang. Dengar Tadi dulu. kan Dengar dulu, aku mau tanya. Tolong beritahu dia jangan blok TikTok saya, sebab dia sudah kocar-kacir. YouTube saya di blok, WhatsApp saya di blok. Aku tidak bisa komen di YouTube dia, di WhatsApp dia, di TikTok dia. Coba bagi tahu Marisa yang konon katanya murtadin tuh, ya suruh buka blok-blok WhatsApp saya, YouTube saya dan TikTok saya. Sebab dia selalu di TikTok, sering aku bantai komen-komen dia tuh. Oke, lanjut. Iya, Bang. Tadi kamu bilang ya di mana Yesus mengatakan ya, Tuhankanlah aku. Ya, di dalam Alkitab tidak ada. Tapi Tuhan Yesus mengaku ya, menyatakan dengan tegas dia adalah Allah sejati. Tidak ada Allah selain daripada dia. Kemudian para nabi, para malaikat menyatakan dengan tegas juga bahwa Yesus itu adalah Allah sejati. Itu yang ada dalam Alkitab, Bang. Ya, dalilnya. Oke, tadi kan saya asumsi. Tadi kan saya sudah sebutkan ya di awal live di mana Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup, tidak ada Allah selain daripada dia. Itu Sanjaya Muslim bukan? Muslim lah. Rehan Sanjaya Muslim bukan? Saya? Ya. Alhamdulillah, saya umat Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alhamdulillah. Oke. Ya, sama-sama. Ya, di Yesaya 44 ayat 6 ya, itu firman Tuhan Yesus. Akulah Tuhan semesta alam yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain daripadaku. Oke. Wahyu 22 ayat 13, akulah yang awal dan akhir, yang terdahulu dan terkemudian. Itu awal akhir kan. Wahyu 2 ayat 8, akulah yang awal dan akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Awal dan akhir, kenapa Yesus mengatakan Alfa dan Omega? Saya mau tanya nih. Itu yang nyebut nuraninya Yesus itu bukan aku Yesus sebagai manusia itu. Saya mau tanya Bang. Kesadaran nuraninya dia berkata-kata. Bang Rehan, abang turun dulu ya. Sepertinya Oke. diskusi ini jadi nggak kondusif. Tadi saya cuma. Oke. Silakan lanjut. Saya dengar dulu. Saya mau tanya nih, Os. Ya, Bang Raihan silakan turun dulu, nyimak dulu di bawah ya. Oke, saya menyimak saja. Saya nyimak dulu. Oke, silakan kalian. Ya, supaya yang naik gantian ya, saudaraku ya. Siap. Jangan panggil saudara. Tidak suka. Oke, lanjut. Panggil apa? Jadi aku panggil apa? Bro saja, bro. Oke, bro. Oke, sebentar. Makasih ya, bro. Dalam ada sudah pemberitahu ya. Muslimin dan muslimat saudaraku. Oke, cukup. Silakan dilanjut. Ya, makasih ya, bro. Saya mau tanya nih. Oke, sama. Ini sebenarnya saya baru gabung nih ya, baru tahu nih. Iya. Ini sebenarnya temanya apa sih? Tema pembicaraan kita ini apa sih sebenarnya hari ini? Ya, hari ini saya mau membawakan tentang itu ya, 2 Petrus 2 ayat 1 sampai sebentar. Bahwa memang akan muncul guru-guru palsu yang akan menafsir Alkitab dengan seenaknya, tapi tujuannya untuk menyesatkan dan untuk menyangkal karya penebusan Kristus. Itu memang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ya, 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Itu kategori guru palsu apa ya di Alkitab ya? Ciri-cirinya. Oke, nanti ntar ya saya naikkan dulu yang lain supaya saya jelaskan. Ya, ciri-ciri guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu di sini ya, ini bukan perkataan saya ya, tapi perkataan Alkitab. Bahwa Halo. Selamat malam, Shalom.
Salam waras, salam kedamaian. Ya, Dari salam Indonesia paling kedamaian. timur. Ya, Saya minta dengan hormat ke host, jangan permainkan nama Tuhan Yesus atau Tuhan Allah. ini gimana lagi nih? Jangan permainkan. dipersebut-sebut. Kalau buat topik boleh buat topik, tapi jangan jadi perdebatan seperti tadi itu seolah-olah memprovokasi keadaan. Ya kamu juga Itu- jangan memprovokasi. Saya sini tidak mempermainkan Iya, nama Tuhan. Gimana sih kamu ini? makanya di situ orang yang tidak paham tentang hal-hal itu justru dia ikut ngomong, akhirnya ya Turun aja nih karena itu. Iya, itu nggak gimana bagus. sih orang-orang ini ya? Turunin Gantian aja dulu udah. lah Bang Agripah ya. Ya. Kita sharing itu bukan Ya, nggak provokasi. apa-apa, nggak Kita apa-apa. Bhinneka Turunin Tunggal aja. Ika. Turun aja. Ini mau tanya, yang dimaksud dengan guru-guru palsu itu gimana? Apakah cirinya itu mereka mengajarkan di luar apa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus atau bagaimana? Iya, saya baca ya. Inilah ciri-ciri guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu menurut Alkitab. Ya, selamat malam si Mas Raja. Ya, sebentar ya, saya akan baca Iya. dulu ciri-cirinya. Ini perkataan Alkitab ya, di dalam Alkitab, bukan perkataan saya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, yang pertama ciri-cirinya adalah mereka memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, dan satu tujuannya yaitu untuk menyangkal penebusan. Di mana itu penebusan? Yaitu di atas kayu salib, ya. Yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi ciri-ciri yang kedua di ayat yang kedua adalah mereka dikuasai hawa nafsu, ya. Yang ketiga, di ayat ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi mereka akan memberikan kepada kamu cerita-cerita dongeng isapan jempol, ya, hanya untuk mencari untung saja gitu. Di ayat keempat, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya, jadi di sini mereka disesatkan oleh iblis yang telah dibuang dari surga, ya. Iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Nah, iblis ini disimpan di dalam tempat-tempat yang gelap seperti gua untuk nanti tempat penghakiman, nanti menunggu dihakimi di akhir zaman, ya. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Ya, jadi mereka itu orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Nah, di sini ada Sodom dan Gomora. Jadi ciri-cirinya itu adalah orang-orang yang dikuasai hawa nafsu, ya, termasuk juga yang hubungan sesama jenis dan lain sebagainya, ya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari mereka melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ciri-cirinya yang kemudian lagi yaitu di ayat 8, mereka itu berbuat jahat. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disisa pada hari penghakiman. Nah, guru-guru palsu ini mereka nanti akan mendapat siksaan di hari penghakiman, ya. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Ya, mereka menghina keilahian Tuhan Yesus Kristus, ya. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan, ya.
Siapa ini kemuliaan? Yang mulia siapa? Yesus Kristus ya. Di dalam Alkitab yang mulia itu Tuhan Yesus. Jadi mereka menghujat Tuhan Yesus Kristus. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Nah, guru-guru palsu ini mereka akan menghujat, menghakimi. Sedangkan malaikat saja tidak berani, saudaraku, untuk menghakimi. Ini masih banyak sih, mereka di sini masih banyak ciri-cirinya di situ. Hidupnya berfoya-foya, hidup dalam kemabukan, dalam keserakahan, dan yang jelas menyangkal penebusan karya Kristus. Nah, saya mau tanya lagi. Apakah peringatan tersebut ditujukan khusus bagi pengikut Tuhan Yesus supaya berhati-hati dalam hidupnya? Apakah keterangan tersebut ditujukan kepada seluruh manusia di dunia? Ya, yang jelas di sini ditulis seperti itu, siapapun yang mendengarnya, ya terutama juga kepada orang Kristen supaya berhati-hati terhadap guru-guru palsu. Itu Malikil Amalak, guru palsu juga bukan itu? Kalau menurut saya, maaf, di sini tidak boleh membawa nama oknum ataupun merek gitu. ya. Ya. Merek di itu sini merek hanya Alkitab. Di sini hanya Alkitab saja, bahas Alkitab. Apa yang ditulis Alkitab, yang diajarkan Alkitab itu saja. Ya, apalagi Bang Jack Daniel? Ya, kalau menurut saya sebagai Muslim. Ya. Kalau menurut saya itu ditujukan memang benar khusus buat para pengikutnya Tuhan Yesus supaya berhati-hati dalam hidupnya, berpegang teguh dalam agama. Bukan ditujukan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini seperti hanya lintas agama. Karena setiap orang mempunyai perbedaan yang kita sebagai manusia hanya terbatas dalam hal penilaian. Karena hanya Tuhanlah yang tahu kita yang sebenarnya. Ya. Saya sebagai umat Muslim mengakui juga bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhannya orang Kristen. Bukan Tuhannya orang Muslim. Dan sudah tidak perlu lagi menjadi perdebatan. Tinggal melaksanakan dalam hal kebaikan. Saling menghormati, saling menghargai. Ya, Karena makasih Bang Jack. Membedakan sesuatu yang sudah jelas beda percuma hanya menimbulkan perdebatan kosong. Ya, makasih Bang Jack Daniel ya, di sini bukan tempat perdebatan ya. Oke. Ya. Mau pengembara saya ganti dulu sama yang lain ya. Belum bicara udah ganti. Ya, soalnya kan Abang mengikuti semua agama. Ya udah lanjutkan aja ya. Ya, siapa tahu lebih mendalam dari Mbaknya. Iya. Lebih mendalam, kan belajar. Ya, supaya saya naikkan dulu teman saya di sini. Ya, silakan. Si Mas Raja ini siapa ini? Maaf ya Bang pengembara ya, menyimak aja dulu. Saya mau naikkan Partautoba. Ya, saya belum tanya dan belum bicara. Iya, soalnya pertanyaan Abang terlalu sulit untuk dijawab. Ya udah kita keluar aja.